anak perempuan memulai pubertas dengan tanda bertumbuhnya payudara. Selamat datang di Bina Medica Podcast, obrolan penuh edukasi, informasi, dan inspirasi. Bersama saya, Elisha. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu kupas tuntas pubertas dan kesehatan remaja pada perempuan. Nah, hari ini sudah ada bersama saya, yaitu salah satu dokter cantik di RSI Bina Medica, yaitu Dr. Francisca Handi, spesialis anak IBCLC. Apa kabar dokter? Baik, Mbak Eca. Sehat, gimana dok? kabarnya? Baik juga, dok. Nah, langsung aja nih dok. Jadi kita hari ini akan membahas tema pubertas pada remaja, khususnya pada perempuan ya dok. Kalau menurut dokter nih dok, pubertas itu apa sih dok? Ya, pubertas adalah sebuah fase tumbuh kembang anak ya, yang memulai peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Perubahannya memang terjadi secara biologis, tapi memberikan pengaruh pada aspek psikologis dan sosial, karena perubahannya bermula dari perubahan yang terjadi di otak manusia ya. Jadi ada perubahan biologis, psikologis, dan sosial. Oke, kalau misalkan pubertas itu sendiri dok, biasanya umumnya terjadi di usia berapa dok? Pubertas, karena kita sekarang membahas pada anak perempuan dulu ya, supaya fokus, supaya para parents sini, mama papa tidak bingung nih, mana nih yang perempuan yang berapa umurnya, yang laki berapa gitu ya. Jadi kita bahas perempuan dulu saat ini. Secara umum, anak perempuan memulai pubertas dengan tanda bertumbuhnya payudara. Pertumbuhan payudara pada anak perempuan dapat terjadi secepat-cepatnya usia 8 tahun, selambat-lambatnya usia 13 tahun. 13 tahun. Ya. Jadi ada kategori cepat dan lambat ya dok? Betul. Jadi kalau dia lebih cepat dari 8 tahun, kita harus mencurigai yang kita sebut pubertas prekok, pubertas yang kecepatan. Kalau dia sampai 13 tahun belum tumbuh-tumbuh, kita mesti curiga pubertas terlambat. Dan keduanya memberikan konsekuensi biologis, psikologis maupun sosialnya. Iya dok. Jadi pada umumnya ada yang normal dan ada yang perlu dicurigai ya dok oleh bunda-bunda di rumah untuk pubertas anak perempuannya. Iya, jadi yang jelas perlu diperhatikan karena pubertas adalah fase yang krusial yang perlu dialami oleh setiap individu ya untuk beralih menjadi dari anak menjadi dewasa. Jadi mesti diperhatikan tuh tanda-tanda pubertasnya, dan tanda pubertas yang dikenal oleh masyarakat luas kan perubahan karakteristik seksual sekunder ya. Meskipun tadi sudah dijelaskan bahwa bukan soal karakteristik seksual sekunder saja, bukan soal kapasitas reproduksi saja yang berubah, tetapi banyak hal biopsikososial. Jadi perlu diperhatikan. Oke, dokter. Dokter, kalau tadi kita bahas tentang perubahan tidak hanya seputar seksual sekunder saja. Itu bisa apa sih dok yang bisa kita kenali dari fisiklinya si perempuan ini? Secara biologis, secara fisik yang kita kenali kan memang perubahan-perubahan karakteristik seksual sekunder ya, tapi bukan hanya itu gitu. Jadi selain karakteristik seksual sekunder juga ada fase pertumbuhan cepat. Jadi pertambahan tinggi badan ini baru secara biologis ya, secara fisik. Jadi ada perubahan karakteristik seksual sekunder, kematangan fungsi reproduksi, pertambahan tinggi badan, dan yang nggak kelihatan adalah peningkatan kepadatan tulang. Bone mass density. Jadi untuk aspek fisiknya cukup banyak. Nah, dan percepatan
tinggi badan. Jadi perubahan pola pertumbuhan itu juga bukan saja soal tinggi badan ya, tapi juga rasio antara massa lemak dan massa non lemak tubuh gitu. Sehingga fase remaja itu fase yang krusial tuh untuk terjadi gizi lebih atau obesitas itu, karena memang ada percepatan dan ada perubahan perbandingan antara massa lemak dan massa non lemak tubuh. Sehingga memang perlu mendapat banyak perhatian nih, terutama pada anak perempuan, karena dia akan, yang membedakan dengan anak laki-laki ya, massa lemaknya lebih banyak daripada massa non lemaknya. Ya, terbalik dibandingkan anak laki-laki. Nanti mungkin kita bahas terpisah ya yang anak laki-laki. Oke. Kalau yang tadi massa lemak dan massa non lemak, kepadatan tulang, itu bisa kita lihat atau kita ukur, Dok? Kalau massa lemak bisa diukur ya dengan alat-alat khusus ya, tapi biasanya itu hanya dalam setting penelitian. Kalau untuk setting praktek sehari-hari, kita yang mudahnya adalah indeks massa tubuh. Jadi mengukur indeks massa tubuh yang kita dapat dari perhitungan berat badan dan tinggi badan. Saya rasa mama papa di sini udah familiar ya dengan indeks massa tubuh ya. Kemudian kalau anak, kita plot tuh di kurvanya. Jadi itu adalah proksi atau pendekatan kita terhadap massa lemak tubuh kita. Tetapi nggak melihat massa lemak sejatinya ya, realnya ya, gitu. De factonya itu hanya riset. Sementara kalau untuk kepadatan tulang itu kita biasanya periksa bila memang ada indikasi. Itu atas indikasi. Jadi yang sederhananya sebetulnya kita melihat kepadatan tulang, salah satunya adalah untuk menilai usia tulang. Jadi kalau ada keterlambatan atau ada kecepatan pubertas, ya pubertas yang terlambat atau pubertas yang terlalu cepat, salah satu yang kita nilai adalah kepadatan tulangnya. Gitu. Tetapi ada juga dengan sederhana ya, hanya foto rongsen aja. Ya, itu kita kerjakan juga di Bina. Saya sudah sering beberapa kali ya mengerjakan usia tulang dan melihat usia tulang, yang salah satu yang kita lihat adalah kepadatan. Tapi kalau kepadatan dalam secara kuantitatif ya, dapat kepadatannya sekian gitu ya, ada angkanya, itu kita lakukan itu tidak sehari-hari ya, itu jarang, hanya untuk kasus-kasus tertentu aja. Misalnya ya, yang sering pada anak remaja, terutama remaja perempuan, adalah eating disorder. Jadi karena pingin sekali punya berat badan yang ideal gitu ya. Jadi sangat menjaga makan, sangat membatasi makanan gitu ya, sehingga terjadi kurus yang tidak sewajarnya, sampai akhirnya kepadatan tulangnya berkurang. Nah, itu kita harus periksa secara spesifik dengan alat tadi ya, bone mass density. Apa benar nih, Dok? Jadi bukan hanya pas masih bayi aja, semuanya itu kayak berat badan, tinggi badan perlu dipantau ya, Dok. Tapi walaupun sudah remaja pun tetap harus diperhatikan ya, Dok. Betul. Apalagi kalau misalkan lagi pubertas itu, anak perempuan suka lebih memperhatikan penampilannya ya, Dok. Ya, itu tadi yang saya bilang, ada aspek psikologis yang berperan. Jadi mulai ada awareness ya, mulai ada kesadaran terhadap persepsi orang tentang diri kita ya, secara fisik terutama ya. Kalau pada anak perempuan ya, aduh wajahku jerawatan, aku kulitnya tidak putih ya, badanku tidak selangsing temanku, kayak gitu-gitu ya. Jadi itu adalah bagian dari pubertas sebetulnya, dan itu yang krusial, perlu orang tua sungguh hadir gitu ya, karena pemahaman konsep diri itu ya, mencari jati diri ya, sering orang bilang ya, masa remaja. Karena itu sebetulnya perubahan pubertas dengan segala hormonalnya itu berperan banyak sekali, gitu kan. Kita tahu juga kan jerawat itu kan sebetulnya karena hormon seks yang diproduksi saat pubertas juga, gitu. Benar. Itu bisa jadi pengaruh dari psikologis juga ya, Dok? Betul. Jadi peran orang tua juga cukup amat sangat penting ya, Dok? Iya, di masa anak perempuan ya. Eating disorder itu lebih banyak pada anak perempuan. Dok, kalau misalkan eating disorder ini, itu bisa jadi ada pengaruh kesehatan juga ya, Dok? Berarti antara pubertas dengan kesehatan anak. Oh iyalah, jelas, namanya semua terkait sama pola makan. Makan itu kan basic sekali ya, sehari-hari kita semua makan ya. Jadi kalau ada gangguan pada makannya, baik kekurangan maupun kelebihan,
maupun makannya tidak sehat, meskipun tidak kurang tidak lebih tapi komposisinya tidak baik, tentu akan menimbulkan masalah di kesehatan kita ya. Khususnya untuk anak perempuan juga, ya, karena kita lagi bahas perempuan terkait sama menstruasi. Ya, jadi menstruasi kan bagian dari pubertas. Nah, tapi tanda, ya. Saya mau menggarisbawahi nih, menstruasi itu tanda paling terakhir dari pubertas. Jadi kan masih banyak masyarakat yang menyangka pubertas pada anak perempuan tuh kalau sudah mens tanda gitu. Awal malah padahal bukan mens itu tanda paling belakang, tanda paling terakhir. Jadi kita sudah harus memperhatikan jauh sebelum menstruasi terjadi gitu. Ketika sudah mens tentu lebih banyak yang perlu diperhatikan ya. Mama papa sudah perlu tahu bagaimana ngajarin anaknya tentang menstruasi. Apa sih sebetulnya mens itu? Kenapa kok kita mengalami menstruasi? Itu sudah pemahaman itu harus didapat ya. Baik anak laki-laki maupun perempuan ya. Bukan hanya perempuan ya yang perlu paham mens itu apa. Anak laki-laki juga harus dijaga dan dikasih tahu edukasi ya. Dia kan punya teman perempuan, dia akan punya adik perempuan, kakak perempuan yang nanti mungkin lihat, ih berdarah, roknya kok ada darahnya, ih jijik gitu-gitu kan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan mesti tahu tuh kenapa kita mengalami menstruasi ya. Habis itu apa yang perlu dilakukan ketika mens? Ya, pakai pembalutnya, berapa kali gantinya, ya. Benar banget. Bersihin tubuh kita ketika sedang mens, ya itu gimana? Nah, saya mau menggarisbawahi nih soal pembalut ya. Mumpung lagi podcast nih. Apa tuh dok? Bumi kita itu kapasitasnya terbatas untuk mengolah sampah. Ya. Salah satu sampah yang besar adalah sampah pembalut. Jadi ajarin anak-anak kita pakai pembalut kain. Oh gitu deh. Bapak mama-mamanya, yuk kita beralih yuk ke pembalut kain. Atau kalau mama-mama yang berani mungkin bisa pakai kayak cawan itu ya. Menstrual cup. Yang cup itu. Betul itu. Kalau saya sendiri sih tidak terlalu nyaman dengan cup, jadi saya pakai kain. Betul. Kalau nggak salah yang pembalut kain ini dulu pernah digunakan juga ya dok, di zaman dulu orang tua kita katanya. Jadi yuk ajarin yuk anak-anak kita pakai pembalut kain. Ini penting banget karena kita nggak akan sehat kalau bumi kita tidak sehat. Iya benar. COVID adalah salah satu contohnya, ya kan? Nanti ada penyakit baru lagi kalau kuman tidak bisa hidup, dia akan bertransformasi menjadi ganas yang akhirnya menyerang kita, ya kan? Kalau bumi kita rusak karena sampah, macam-macam ya, apalagi kalau pembalut yang sekali pakai buang itu kan darahnya nggak kita bersihkan umumnya ya, langsung buang. Itu kan media dikhawatirkan kuman juga segala macam. Jadi pakai pembalut kain ya. Kemudian makannya gimana pada saat mens ya? Bisa mau menjelang mens kan biasanya kita apa aja emosion ya. Apa aja dilahap ya dok. Emosi ya, premenstrual syndrome lah gitu ya. Nah itu perlu kita kenalkan ke anak-anak. Makanya literasi emosi ya, orang tuanya perlu belajar dulu bagaimana sih mengenali emosi, memberi nama pada emosi, mengukur emosi kita ya, menilai bagaimana kita kemudian mengelolanya gitu. Jadi keterampilan untuk mengelola emosi itu sangat perlu, dan pada konteks anak perempuan ya itu salah satunya ya. Ketika menjelang menstruasi memang ada akan fase-fase di mana lebih sensitif gitu ya, happy banget, sedih banget gitu. Ya, walaupun pada remaja secara umum memang seperti itu. Sama makan yang tinggi zat besi itu biasanya terlewat ya untuk anak remaja. Karena biasanya remaja juga kurang aware nih dok, apa aja sih kandungan yang terkandung di dalam makanan, apakah itu makanan sehat atau enggak gitu. Iya, banyak kan anak remaja itu kan berdasarkan preference saat itu ya, taste-nya saat itu ya, gue pengen apa, yang ada apa, yang gampang apa gitu ya. Sementara yang ada dan gampang adalah GoFood gitu. Jadi seringkali kita tidak memperhatikan apa yang tubuh butuhkan, tapi apa yang lidah kepengen dan apa yang mudah dan terjangkau sama
kantong sama kondisi saat itu yang ada di mana, yang ada apa gitu. Jadi kebanyakan soal itu. Nah, itu memang itu akan jadi pembelajaran seumur hidup sih ya buat keluarga-keluarga. Jadi pembelajaran makan tuh mah dari awal sekali mulai makan ya. Kalau baru diubahnya di saat remaja ya agak sulit gitu, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Nah, ini asupan besi ini nih ya, kadang-kadang males ya makan daging ya. Daging apalagi ati ya. Ya. Wah, aku tuh termasuk yang susah makan. Nggak banyak orang suka gitu. Ya, jadi itu perlu diperhatiin tuh ya. Asupan besinya harus cukup dari bahan pangan. Sayangnya memang bahan pangan yang tinggi zat besi itu umumnya hewani ya. Umumnya hewani paling tinggi itu merah, daging merah ya, red meat ya. Gitu. Kemudian kedua ati ya. Di telur juga ada sih, di telur ada. Di ikan, beberapa jenis ikan laut dalam itu juga ada, tapi tidak sebanyak daging merah dan atau ati ya. Jadi, nah itu tuh bagaimana tuh mengkompromikannya dalam diet sehari-hari. Nah, di pemerintah kita punya program tablet tambah darah untuk remaja perempuan yang dikasih di sekolah setiap 1 kali seminggu. Gitu. Nah, tapi bagaimana penetrasinya di sekolah-sekolah swasta nih, kebanyakan kalau pasiennya Bina Medika kan sekitaran Bintaro nih ya. Saya kurang paham tuh bagaimana penerapan hal tersebut di sekolah-sekolah swasta di Bintaro. Tapi udah mulai harus diperhatikan berarti zat besi itu ya, Dok? Betul. Kalau boleh tahu nih, Dok, kayak aku kan orang awam juga nih, Dok. Zat besi itu untuk anak remaja perempuan itu untuk itu ya? Kan sel darah merah untuk mencegah anemia. Kan dia mulai menstruasi kan, kehilangan sel darah merah kan pada saat mens. Jadi dia kehilangan darah saat mens, kemudian kebutuhan pertumbuhannya pesat karena kan dia ada tadi ya percepatan pertumbuhan ya, kemudian pembentukan kematangan fungsi reproduksi dan semua itu kan pasti perlu kalori, perlu zat gizi ya, salah satunya zat besi ya. Dia perlu sel darah merah itu kan yang mengangkut makanan dan oksigen ke seluruh tubuh ya. Jadi penting untuk memastikan anak kita tidak anemia. Nah, itu pentingnya juga, salah satu pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala pada remaja. Walah, itu salah satunya yang baru aku tahu dan kayaknya bakalan mulai concern mulai saat ini, Dok. Untuk mungkin lebih banyak makan daging merah, ati yang tadi dari dokter ya. Dok, agak mundur sedikit tadi, Dok, yang tentang tahap-tahap pubertas pada anak remaja. Tadi kan disebutkan kalau menstruasi itu menjadi tahap paling terakhir. Betul. Nah, kalau tahap sebelum-sebelumnya itu ada apa aja ya, Dok? Jadi yang pertama kan tadi pertumbuhan payudara. Ya, setelah pertumbuhan, ini kita bicara anak perempuan ya. Anak perempuan akan dimulai dengan pertumbuhan payudara, secepat-cepatnya usia 8 tahun, selambat-lambatnya usia 13 tahun. Pertumbuhan payudara akan diikuti dengan pacu tumbuh. Jadi akan pertambahan tinggi badan. Kalau mama papa perhatikan, anak-anak SD yang kelas 5, kelas 6 pasti lebih tinggi yang anak perempuan ketimbang yang anak laki-laki. Karena anak laki-lakinya belum masuk ke tahap pacu tumbuh, sementara anak perempuannya sudah. Gitu ya. Jadi setelah tumbuh payudara, tambah tinggi badan, habis itu akan keluar karakteristik seksual sekunder lainnya. Ya, jadi payudaranya semakin bertambah gitu ya. Kemudian massa lemaknya non lemak bergeser menjadi massa lemak ya, panggulnya mulai berubah gitu, dan tumbuh bulu ketek, tumbuh bulu pubis ya. Itu adalah fase andronarke ya. Jadi karakteristik seksual sekunder, dan yang terakhir adalah menstruasi. Menstruasi baru itu ya, Dok. Oke. Nah, Dok, kalau misalkan di Bina Medika nih, Dok, ada masalah-masalah orang tua temui, kayaknya pubertas anak saya nggak sesuai nih. Itu ada layanan apa aja sih, Dok, kalau di kita tuh bisa mengatasinya? Ya, pertama-tama kita mesti memastikan gitu ya status pubertasnya seperti apa ya. Setelah kita memastikan status pubertasnya, bila memang ada kecepatan atau keterlambatan ya, kemudian kita harus konfirmasi juga ya dengan pemeriksaan hormonal dan foto tulang gitu ya. Tentu kita dari anamnesis ya, dari ngobrol-ngobrol, dari periksa status gizi, kita bisa melihat nih kira-kira apa penyebabnya gitu ya. Yang paling sering sih karena masalah status gizi.
entah yang berlebihan atau yang kekurangan. Yang paling sering nih yang sehari-hari ya, umumnya karena status gizi. Ada juga masalah-masalah lain ya, misalnya karena proses sentral ya, entah ada tumor, tapi itu kan sangat amat jarang ya. Paling sering sih sehari-hari yang ditemui sih masalah gizi ya, yang menjadi penyebab pubertasnya kecepatan atau terlambat. Oke. Nah dokter, kalau misalkan untuk tips nih dok, tips untuk anak yang sedang menjalani pubertas, salah satunya mungkin yang tadi kayak dari segi psikologisnya mereka merasakan emosional yang tidak stabil. Nah, ada tipsnya nggak sih dok atau himbauan? Ayo kita sharing, jangan dipendam sendiri atau gimana menurut dokter? Kalau untuk adik-adik remajanya sih, menurut saya remaja-remaja sekarang sudah sangat punya banyak resource untuk memperkaya diri ya dengan pengetahuan ya. Jadi saya yakin adik-adik pasti sudah lebih jago mencari sumber informasi. Jadi carilah sumber informasi yang terpercaya ya. Boleh sosial media, karena kebanyakan ada situs-situs resmi yang juga punya sosial media ya, punya Instagram dan punya Facebook juga ya. Jadi situs-situs resmi yang beredar di internet sangat banyak ya. Di luar negeri banyak sekali yang dikeluarkan sama rumah sakit, yang dikeluarkan sama universitas gitu ya. Itu cukup banyak yang memang menyasarnya adalah untuk awam ya, itu untuk teman-teman remaja. Kalau untuk di Indonesia sendiri ada namanya Dr. Gen Z. Teman-teman bisa buka hipwi.drgenz sambungnya drgenz.com. Mungkin bisa di Google aja Dr. Gen Z di Dr. Gen Z dan Hipwi ya. Itu adalah salah satu situs yang dicoba dikembangkan terkait kesehatan reproduksi untuk remaja Indonesia. Jadi sudah berbahasa Indonesia, ada film pendek, ada video, ada macam-macam lah ya. Cuman memang itu mungkin untuk remaja SMA ke atas. Saya untuk yang masih kecil, yang SD, SMP, saya belum menemukan ya sumber yang ini ya. Kebetulan Dr. Gen Z itu saya ikut terlibat dalam konsep awalnya. Jadi silakan buat adik-adik dibuka gitu. Nah, untuk orang tua juga boleh ya. Jadi ikut buka dulu. Jadi tahu gitu ya, bisa melihat dulu gitu dan kemudian mengukur dengan value nilai dalam keluarganya masing-masing untuk didiskusikan dengan anak-anak remajanya. Oke. Kalau untuk orang tua ya dok, baca website yang tadi itu mungkin jadi bisa tahu bagaimana cara penanganannya jika sang anak lagi pubertas ya dok. Yaitu tentang remaja secara umum ya, bukan hanya pubertas, karena persoalan remaja bukan saja soal pubertas, tapi itu kesehatan reproduksi secara luas dan juga ada kesehatan remaja secara umum gitu. Tetapi memang lebih ditujukan kepada anak remajanya gitu. Nah, untuk sumber bagi orang tua ini memang masih amat terbatas ya. Mudah-mudahan bisa ke depan bisa mencoba mengembangkan. Tapi saya tahu BKKBN punya buku ya, bicara dengan anak remaja kalau nggak salah ya. Ada juga buku-buku di Gramedia, Bu karyanya Bu Wati Ideo ya, mungkin bisa dicari orang-orang tua. Dan memang banyak sumber-sumber itu untuk orang tua ya, masih berbahasa Inggris ya, yang berbahasa Indonesia dengan konteks kultur Indonesia tuh ya mudah-mudahan bisa kita kembangkan ke depan. Sabar-sabar, tapi saya yakin orang tua saat ini kan juga punya banyak referensi ya. Yang penting sih modelnya satu, mau belajar. Mau belajar ya dok, itu yang paling penting sih. Terbuka dan bisa rendah hati bahwa orang tua bisa salah, orang tua anak kita bisa lebih pintar dari kita. Setuju. Bahwa anak kita itu punya suara yang harus dihargai. Anak kita adalah individu yang perlu kita dengar gitu ya, dan membangun relasi, berani untuk membangun relasi yang setara, tidak menggurui anak kita. Itu rasanya kunci keharmonisan antara orang tua dan anak ya dok. Benar banget, dimana orang tua bisa memposisikan dirinya sebagai teman
tetap sebagai orang tua. Tetap jadi orang Iya, tua. saya tidak bicara orang tua maksudnya tidak. Orang tua tetap sebagai orang tua, tetap sebagai figur otoritas. Iya. Ya, tetapi punya kapasitas untuk berdiskusi secara setara dengan anaknya, gitu. Tetap bisa jadi sumber informasi lebih. Nah, supaya bisa jadi sumber informasi kan harus banyak belajar, gitu kan? Supaya punya kemampuan terbuka bahwa saya belum tentu tahu segala-galanya, itu kan pasti proses belajar juga. Wow, sangat menarik dokter pembahasan pubertas kita hari ini. Dokter, terima kasih dokter. Sama-sama. Untuk atas waktunya sudah hadir di Bina Medica Podcast dan sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Nah, Bina Family, demikian podcast kita hari ini mengenai pubertas dan kesehatan remaja khususnya pada anak perempuan. Untuk Bina Family mau bahas apa lagi nih? Langsung aja komen di bawah, nanti akan kita bahas di podcast selanjutnya. Terima kasih Dokter Francisca Hani. Sama-sama. Sehat selalu dok. Sehat-sehat Sampai juga. jumpa untuk Bina Family. Stay healthy, Bina Family, care with love.